Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak Kaika dalam pembahasan sosiologi untuk kelas khusus SIMAK UI. Oke, adik-adik, bagaimana kabarnya? Apakah semuanya sudah melaksanakan ujian UTBK? Bagi yang sudah selesai, tentu fokusnya sudah beralih ke ujian SIMAK UI. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita ketemu untuk membahas sosiologi. Oke, apakah semuanya suka dengan sosiologi? Sebenarnya pembelajaran sosiologi enak ya, karena kita membahas semuanya tentang masyarakat, manusia, interaksi, perubahan, dan lain-lainnya. Oke, langsung saja tanpa memperpanjang pembukaan, kita masuk ke soal yang pertama. Hari ini kita coba bahas 15 soal dulu. Kita mulai dari nomor 5, konsep tentang masyarakat majemuk. Di sini soal nomor 5, kemajemukan bangsa Indonesia ditandai oleh beragamnya suku bangsa, antara lain suku Minangkabau, Madura, dan Asmat. Salah satu faktor yang berkontribusi dalam menciptakan kemajemukan suku bangsa dalam masyarakat Indonesia adalah: A. Faktor kepribadian kelompok, B. Faktor geografis wilayah kepulauan, C. Faktor ideologi politik, D. Faktor kelas sosial yang berbeda, atau E. Faktor penguasaan teknologi. Nah, masyarakat majemuk biasanya muncul karena perbedaan wilayah ataupun perbedaan geografis. Kalau faktor perbedaan kepribadian kelompok tidak, kepribadian sendiri memang muncul karena perbedaan geografis dulu. Nah, misalnya orang yang tinggal di gunung itu cara bicaranya lembut, kalau orang yang tinggal di pantai itu cara bicaranya agak keras atau seolah-olah mereka berteriak padahal tidak. Yang C, faktor ideologi politik, tidak ya, kadangkala jauh ya kalau kita menghubungkan politik dengan suku. Yang D, faktor kelas sosial yang berbeda, juga tidak, karena ini lebih menyorot tentang etnis. Dan yang E, faktor penguasaan teknologi, juga tidak. Makanya jawaban yang tepat di sini adalah yang B, faktor geografis wilayah kepulauan. Nah, selanjutnya soal nomor 4 ya. Di sini urutannya kita sengaja acak karena yang lain nanti itu kita bahas bersama-sama. Soal nomor 7, para pendukung calon kepala desa A menyebarkan berita bohong kepada pendukung calon kepala desa B agar terbentuk opini menyesatkan. Informasi ini dilakukan juga sebaliknya oleh para pendukung calon kepala desa B terhadap pendukung calon kepala desa A, sehingga kedua belah pihak memiliki informasi tidak benar. Kasus seperti ini dalam pembahasan interaksi sosial yang bersifat disosiatif termasuk bentuk. Nah, kalian harus paham dulu konsep asosiatif dan disosiatif. Asosiatif artinya itu penyatuan, sedangkan disosiatif artinya perpecahan. Nah, di sini kedua kubu saling menyebarkan berita bohong. Apakah ini bentuknya kontravensi sesuai opsi yang A, atau B kontroversi, atau C kompetisi, D konflik, atau E kontraproduksi? Nah, kontraproduksi nggak ada ya dalam jenis-jenis konflik. Kontravensi itu artinya kita memiliki rasa yang tidak senang tetapi tidak diungkapkan. Kontroversi itu artinya sesuatu yang menjadi booming di dalam masyarakat namun belum tentu dianggap benar. Kompetisi artinya bersaing secara sehat. Nah, kalau dari soal ini jawaban yang lebih tepatnya itu mengarah kepada konflik. Kenapa konflik? Konflik adalah proses sosial di mana proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak bertujuan untuk menyingkirkan pihak lawan. Nah, di sini sudah tergambar jelas pihak A ingin menyingkirkan pihak B ingin menyingkirkan pihak yang A. Nah, makanya jawaban yang lebih tepatnya di sini adalah konflik, yaitu yang D. Kita lanjutkan ke tadi nomor 4 ya. Sekarang kita ambil nomor 6.
ya. Nomor 6 di sini, pembangunan PLTU di beberapa daerah pesisir Pulau Jawa dan Bali dinilai oleh pemerintah akan menyediakan pasokan listrik dalam jumlah besar dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, aktivis lingkungan menganggap bahwa dampak negatif terhadap lingkungan cukup besar sehingga mereka melakukan demonstrasi agar pemerintah menutup sejumlah PLTU tersebut. Faktor penyebab konflik ini adalah A. Pengaruh kemajuan teknologi, B. Egoisme kelompok, C. Perbedaan pandangan dan kepentingan, D. Perubahan sosial, atau E. Persepsi individu. Nah, kata kuncinya yang perlu kita lihat dari soal, yang pertama itu kita garis bawahi faktor penyebab terjadinya konflik. Lalu yang perlu kita garisi lagi adalah menyediakan pasokan listrik. Terus ada kata pertumbuhan ekonomi dan kata negatif terhadap lingkungan yang cukup besar. Ada pihak yang menganggap positif, di sisi lain ada pihak juga yang menganggap negatif. Maka di sini jawabannya yang lebih tepat adalah yang C, perbedaan pandangan dan kepentingan. Kita lanjutkan ke nomor 7. Soal nomor 7 di sini. Perkembangan teknologi informasi dapat berakibat negatif bagi kehidupan masyarakat kecuali A. Cybercrime menjadi marak, B. Akses pornografi online mudah, C. Sosialisasi keluarga berkurang, D. Literasi digital meningkat, atau E. Gotong royong melemah. Nah, dia kata kuncinya negatif. Nah, kalian bisa dengan mudah melihat di sini yang mana yang positif. Dari pernyataan ini yang positif cuma ada satu. Cybercrime berarti negatif, pornografi online juga, sosialisasi keluarga berkurang juga, lemahnya gotong royong juga sudah jelas itu negatif, maka yang tepat di sini jawabannya adalah yang D. Literasi digital meningkat. Selanjutnya kita lanjut soal nomor 3. Praktek penggandaan uang masih diminati oleh masyarakat yang percaya pada kekuatan supranatural ya. Meskipun saat ini kita hidup di era modern, ternyata masih ada masyarakat yang percaya pada penipuan yang berkedok kekuatan gaib di luar akal manusia. Dalam konsep Agus Comte, percaya terhadap kekuatan gaib berada dalam tahap yang bersifat A. irasional, B. teologis, C. metafisik, D. positivistik, atau E. tradisional. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Yang menurut Agus Comte ini ada 3 cuma. Yang pertama ada teologis, artinya supranatural, artinya percaya pada hal-hal yang gaib. Metafisik ini berlangsung pada 1300 Masehi sampai 1800 Masehi. Ini kita mulai berpikir. Nah, yang D itu ada positif. Di sini kita berpikir secara bukan positif tapi positivistik ya. Berpikir secara ilmiah. Jawabannya yang tepat di sini adalah yang B. Teologis atau supranatural.